Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk konten YouTube kali ini, di sini saya akan berbagi tentang cara men-setting VPS sampai bisa digunakan untuk mengonlinekan web. Jadi, yang pertama kali teman-teman kami asumsikan paham tentang VPS. Jadi VPS itu singkatan dari Virtual Private Server. Jadi lebih bertenaga daripada hosting ya. Jadi ada hosting, kemudian ada Virtual Private Server VPS, kemudian ada satu lagi dedicated server. Jadi VPS server itu sebenarnya dalam satu server itu dibuat virtual servernya dengan resource-nya itu dibagi-bagi sesuai dengan yang dibutuhkan atau ditawarkan oleh pelanggan. Jelas tenaganya itu jauh lebih bertenaga daripada share hosting ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara memesan VPS. Di sini saya akan contohkan, saya akan memasang VPS di Cloud Kilat. Ya. Jadi di sini saya bukan promosi, hanya saja memang rekomendasi dari teman saya itu katanya VPS ini cukup kencang gitu ya. Jadi apa yang ditawarkan itu memang betul-betul sesuai. Nah, yang pertama teman-teman itu harus login. Nah, kalau misalkan teman-teman belum pernah mendaftar di Cloud Kilat, silahkan klik register here. Silahkan teman-teman diisi dengan lengkap ya, kemudian dicentang spam bootnya, kemudian dicentang I have agree, kemudian klik register. Nah, kalau sudah, teman-teman nanti langsung login di client area. Jadi teman-teman kalau login itu di dalamnya sudah ada daftar harganya. Kalau teman-teman sebelum register itu pengen melihat harganya, ya silakan teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada Kilat VM2, harganya 90.000 per bulan, RAM-nya 1 GB, vCPU-nya 1 core, full SSD 20 GB, public IP-nya 1. Ya, kemudian ada Kilat Storage, jadi 30.000 per bulan. Jadi hanya untuk penyimpanan. Nah, di sini fokus ke sini ya, yang VPS. Jadi Kilat VM2 itu merupakan Virtual Private Server. Jadi menggunakan SSD. Jadi kalau ini memang lumayan kenceng, menggunakan Xeon Gold 6230. Nah, di sini ada pilihan, ada XXS, ada XS. XS itu RAM-nya 2 GB, 2 core, full SSD 40 GB, itu harganya 180.000 ya. Kemudian ada lagi yang lebih besar lagi kapasitasnya, RAM-nya 4 GB, 4 core, 70 GB, itu 360. Ada M, ada L, ada XL ya. Jadi saya sudah mencoba menggunakan Cloud Kilat ini yang XS. Saya install Moodle, kemudian dibuat untuk ujian. Itu kemarin dicoba 200 siswa itu masih kuat ya. Jadi belum dicoba sampai 500 karena memang kondisi jaringan saat ujian itu siswa yang ujian itu tidak bisa bebarengan. Nah, besok mungkin saat ujian semester nanti kita lihat apakah RAM 2 GB dengan dual core ya, full HD 40 GB ini kuat melayani
500 user. Kalau nggak kuat ya berarti menggunakan yang ini nanti, RAM-nya 4 GB, vCPU-nya 4 core. Jadi kemarin saya udah mencoba untuk XS ini menggunakan user yang login itu 200-an siswa. Itu RAM-nya sudah digunakan 1,7 GB. Jadi mepet sekali. Ya, jadi sangat mepet kalau dual core, kalau 2 GB ya. Mungkin disarankan untuk yang 500 sampai 600 user itu yang 4 GB ini. Nah, di sini saya akan membeli VPS dengan RAM-nya hanya 1 GB, CPU-nya hanya 1 core dan menggunakan 20 GB dan mendapat IP publik 1. Nah, di sini setelah tahu harganya ya, sudah yakin, kemudian teman-teman bisa login untuk memesan VPS-nya. Jadi di sini saya sudah mendaftar ya. Saya anggap teman-teman sudah mendaftar. Apa ini? Yahoo ya. Kemudian passwordnya, kemudian saya login. Oh, salah. Sebentar. Apakah saya salah ketik? Oke, sudah masuk. Jadi yang pertama adalah teman-teman pilih order. Kemudian saya akan pesan yang ini 1 bulan saja, karena kan hanya untuk membuat konten ini ya. Saya pilih order. Ya, saya pilih monthly atau 1 bulan. Hostname-nya di sini saya pilih tes.anika.co.id, atau mungkin saya tulis ini aja ya, VPS ya. VPS. Nah, di sini saya menggunakan Ubuntu 18.04. Teman-teman familiar yang mana? Kalau saya familiar yang 18.04, dan di internet itu tutorialnya banyak banget untuk yang Ubuntu. Sehingga kalau saya atau teman-teman itu mentok ada masalah ya, teman-teman nanti bisa mencari referensinya di internet. Kemudian di sini kilat VM 90.000, monthly-nya 90.000, kena PPN 10% ya. Jadi sekitar 100.000 nanti saya bayarnya. Ya, tidak apa-apa demi konten ini, dan saya memang pengen berbagi pada teman-teman. Dan nanti kalau misalkan ada salah dalam saya menjelaskan, tolong nanti teman-teman chat saja di kolom komentar. Klik continue ya. Nah, di sini langsung kilat vps.anika.co.id Ubuntu. Oke. Jelas ya. Promosi kodenya nggak ada. Nasib ini nggak dapat diskon. Oke, saya check out. Oke. Setelah saya check out, nanti akan ditanya detailnya, nama Anda, nomor telepon, dan seterusnya. Mau model bank transfer bersama atau bank transfer saja. Di sini saya pilih bank transfer. Oke, bank transfer aja. Saya nggak akan memberi catatan. Klik complete order. Kita tunggu.
orderan VPS ini ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa saya tidak mengendorse dari Cloud Kilat ya, ini sebagai contoh saja. Nanti teman-teman silahkan mencari VPS yang lain, bisa. Jadi di sini ada dua pilihan untuk bank transfer, bisa menggunakan BCA, bisa menggunakan Mandiri. Gunakan bank transfer ya, berarti belum dibayar. Oke, di sini saya akan langsung melakukan pembayaran. Jadi ini kan unpaid. Saya akan transfer menggunakan ini ya, Bank Mandiri. Oke, jadi di sini saya mentransfer menggunakan Bank Mandiri ya. Jangan lupa kalau mentransfer Bank Mandiri, kode referensi numbernya dimasukkan juga. Jadi ini sudah saya transfer. Saya akan coba masuk ke email ya. Jadi saya klik invoice. Oke, jadi ini teman-teman bukti transfer saya ke Infinix System, perusahaan yang memiliki situs Cloud Kilat ini ya. Jadi jumlahnya 99.000, kode referensinya saya masukkan. Jadi intinya sudah saya bayar. Saya pengen melihat buktinya. Oke, ini mungkin yang nanti digunakan untuk di print. Oke, di sini saya cek invoice-nya dulu ya. Oke, ini informasinya unpaid atau belum dibayar, berarti saya harus melaporkan dengan ditunjukkan buktinya. Oke, di sini saya akan download dulu buktinya. Saya simpan di desktop ya. Oke, di sini saya akan membuka support ya. Jadi memang komunikasinya lewat tiket. Teman-teman mungkin yang belum terbiasa dalam manajemen web, membeli hosting, kemudian VPS dan ada tiket, itu memang rata-rata pelayanannya menggunakan tiket. Jangan khawatir, proses balasannya cepat kok ini. Jadi diklik support, open new ticket. Karena ini bagian pembelian, berarti saya pilih billing, kemudian saya pilih create. Nah, jangan lupa teman-teman, prioritinya adalah high. Jadi di sini kita tulis invoice-nya tadi. Jangan lupa dicatat ya. Jadi gini, bisa diklik di sini bahwa ini invoice. Nah, kita tulis invoice sudah saya bayar. Jadi di sini yang VPS ini ya. Ini saja, invoice sudah saya bayar, bukti terlampir, harap segera diaktifkan.
lampirkan. Jangan lupa ditutup dengan ucapan terima kasih ya. Kemudian attach-nya atau bukti pembayarannya yang tadi sudah saya download itu dilampirkan. Oke, sudah. Kita langsung klik submit. Oke, kita tunggu. Proses ini cepat teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Kita walaupun menggunakan tiket. Oke, ini tiketnya. Nomornya CK399378. Ini masih di open. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Saya post dulu videonya ya. Oke teman-teman, ini langsung sudah terpaid ya, jadi cepat sekali. Saya hanya menunggu sekitar 1 menit ya. Ini sudah buktinya, tadi unpaid, sekarang sudah paid atau sudah dibayar. Artinya bahwa VPS ini itu sudah aktif teman-teman ya. Saya klik service. Nah, di sini saya punya 2. Yang satu adalah ujian.man2 Bantul, yang satu adalah VPS anika.co.id. Saya klik view ya untuk melihat. Nah, ini oke. Mantap. Nah, ini proses virtual machine creation is in progress. Please try again later. Jadi, saat kita beli VPS di Cloudkilat ini akan di-generate virtual mesinnya, jadi kita perlu menunggu. Intinya bahwa yang jelas kita memiliki sebuah IP address statis. Nah, ini menarik, nanti kita akan mengulik ya VPS ini sampai ke penggunaan VPN yang bisa dihubungkan ke mikrotik, bisa dihubungkan ke komputer. Nah, untuk bisa juga digunakan untuk mendirect ya, mendirect IP. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman itu punya mikrotik, kemudian IP-nya adalah IP apa itu namanya? IP dinamis, teman-teman bisa menggunakan IP VPS ini yang sudah statis untuk melakukan remote mikrotik untuk akses web server dan seterusnya. Nah, nanti di sini konten ini betul-betul akan menjelaskan konfigurasi VPS sedetail-detailnya ya. Jadi kita intinya belajar bersama ya. Oke, kita masih menunggu. Oke, ini agak lama. Saya pause dulu ya. Oke teman-teman, virtual machine-nya sudah jadi. Jadi intinya kondisi belum diisi apa-apa, hanya menjalankan Linux server itu memakan memori 260 dari 1 GB. Jadi teman-teman, kalau 1 GB itu sangat minim banget ya. Ini cocoknya hanya untuk belajar saja. Jadi mungkin untuk menjalankan web yang tak terlalu berat. Jadi core-nya ini hanya 1. Oke. Ini adalah tampilan dari VPS di Cloudkilat. Jadi kita bisa menghidupkan server, bisa mereboot, bahkan bisa menghentikan, bahkan bisa men-shutdown, dan ini ada no VNC console ya. Kemudian kalau ada konfigurasi yang salah atau mungkin udah nggak bisa diperbaiki lagi atau sistem operasinya korup, teman-teman bisa melakukan reinstall. Grab ini adalah penggunaan memori ya. Jadi di atas ini untuk CPU yang digunakan, memori yang digunakan, dan jaringan yang digunakan. Setelah disk input outputnya ya. Oke, jadi di sini saya akan men-start. Oke, saya klik start. Are you dead? Start the server. Confirm.
Nah, the content has been boot successful. Artinya ini VPS sudah jalan. Ya, sudah jalan. Nah, kita bisa menggunakan NoVNC console ini ya. Bawaan dari Cloud Kilat, tetapi di sini nanti saya tidak akan menggunakan NoVNC karena ada beberapa yang saya kurang nyaman, khususnya untuk copy paste itu ya agak kesulitan. Jadi di sini saya akan menginstal namanya Putty ya, karena saya menggunakan Windows. Jadi saya menginstal yang ini. Alamatnya di putty.org. Ini softwarenya free teman-teman. Jadi kalau teman itu komputernya 32 bit download yang ini, kalau 64 bit download yang ini. Nah, oke. Di sini saya akan mencoba login dulu apakah bisa. Ya, di sini saya akan menggunakan Putty. Nah, loginnya bagaimana? Menggunakan SSH ya, teman-teman. Kemudian teman-teman mengcopy IP-nya. Nah, mengcopy IP-nya ini kemudian ditempelkan di sini. Oke. Kita klik open. Nah, ada tulisan Putty security alert atau ada informasi ya, pilih yes. Nah, login as-nya ini adalah root ya. Nah, ditanya passwordnya dari mana ini? Nah, passwordnya kalau untuk yang Cloud Kilat itu dari sini teman-teman ya. Di sini kita dikasih temporary password. Jadi inilah temporary passwordnya. Nah, enaknya kalau di Putty, kalau untuk paste klik kanan aja, kemudian enter. Nah, sudah masuk teman-teman ya, berarti VPN ini sudah bisa digunakan. Nah, selanjutnya kita akan menginstal web service ya, diantaranya menginstal Apache, PHP yang terbaru ya, kemudian PHP MyAdmin dan MySQL. Oke, silahkan ikuti video ini di part yang selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.